Si David nih sebenarnya orang tongkrongan bang, sering dia ngobrol sama temen mah. Tapi soal dia selingkuh, dia nggak pernah cerita sama siapa-siapa. Gua aja pas denger udah kayak begini ikut kaget gua. Anjir kok bisa David ya? Mungkin emang terlalu tabu sih, atau emang aib banget kali ya. Jadi nggak ada temen atau siapa yang ngingetin dia gitu bang. Sekarang bini lo gimana Pit? Gue juga bingung sih ngadepinnya. Udah 3 hari dia gak mau makan. Astaga cok, jangan begitu juga lah. Ya dia gak mau denger gue bre. Semua emang salah gue. Gue yang bejat, gue yang bikin ketahuan. Kenapa mesti gue bikin diri gue ketahuan ya? Menurut gua sih keputusan lu yang itu jangan lu sesalin bre. Karena kan udah lewat juga, percuma lu ratapin terus. Apapun keputusan yang udah lu ambil, mau itu salah, mau itu benar, kalau emang udah terjadi, anggap itu udah versi terbaik dari lu aja. Terus lu tinggal maju lagi. David udah talak istrinya 2 kali bang. Aduh sedih gue dengernya, temen gue bang. Bego tapi temen gue. Tapi itu insya Allah jadi talak terakhir dia. Supaya bininya bisa tenang, David sama bininya bikin surat perjanjian gitu bang. Inti suratnya tuh, kalau sampai David ngelanggar lagi, anak dibawa sama bininya, motor mobil jadi punya bininya, tabungan David semua dikasih. Bahkan sampai rumah David dari warisan, itu buat bininya juga. Ini David buat bukan buat ngancam dirinya sendiri. Ya mungkin itu juga sih. Tapi sebenarnya itu buat bikin istrinya bisa sedikit tenang. Nggak mengobati seutuhnya, tapi seenggaknya bisa ngasih sedikit tenang. Dan itu juga dia lakuin demi rumah tangganya. Kata-katanya salah mah yang ini. Coba sini. Nah gitu ya. Talak itu kan pahit ya bang. Maksudnya aduh hancur lah hidup kita gitu. Tapi sebenarnya makna dari talak itu ya bang, itu untuk pembelajaran gitu. Talak itu tuh ada, itu justru untuk jangan sampai dilakuin gitu. Terus juga sebagai pengingat bahwa di ujung ada talak loh, ada pisah loh. Jangan selingkuh lagi ya pinter, ibaratnya gitu bang. Berubah lah Pit, berubah lah. Ya ini gue mau berubah gue. Dari dulu berubahnya bro. Mesti kena begini dulu baru berubah lu. Kan udah gue bilang, dari dulu udah nyoba gue bre. Tapi ya gitu, gimana ya? Elah mikirnya pakai pala bawah sih. Tapi kalau lu berhenti main cewek bre, gue mau pesen. Jangan lu berhenti karena lu takut sama bini lu, atau takut rumah tangga lu hancur. Lu berhenti main cewek itu karena takut sama Allah. Sekarang gue sendiri jadi teman dia ya bang ya. Kelihatan berubah sih bang. Contoh kecil kayak kita lagi nongkrong terus cewek bening lewat nih. Biasa mata jelalatan sekarang udah kagak. Buka TikTok lewat cewek joget-joget langsung scroll gitu. Bisa dia sekarang. Mudah-mudahan istiqomah pak. Kita kan nggak tahu kapan mati ya. Rumah tangga David sekarang nih udah nggak kayak dulu lagi bang. Mau nggak mau itu. Bininya sekarang cuek, hampir nggak pernah nanyain David lagi. Ngelihat David aja kayaknya enak dia. Ya gimana ya, nggak bisa disalahin juga sih, namanya cewek ya, perasaan. Lu mesti terima Pit, waktu lu damai sama bini lu dari yang kemarin itu, sebenarnya rumah tangga lu nggak dimulai dari nol lagi. Lu mulai dari minus. Mau nggak mau Pit, konsekuensi lu yang salah, lu yang harus terima. Bini lu begitu kan respon dari perbuatan lu kan. Tugas lu tuh sekarang ngebaik-baikin dia, ngerayu-ngerayu dia, segala macem. Kan kalau kita merit bener nih ya, mulainya kan dari nol tuh. Itu kalau bini kita kurang ajar, kan ngomelnya enak ya. Tapi kalau lu sekarang, bini lu kurang ajar, lu nggak bisa protes, telan pak. Mau nggak mau, bini lu nggak peduli, terima. Mau nggak mau, mungkin sebulan, 6 bulan, setahun, 10 tahun, sampai dia mau buka hatinya lagi buat lu. Dia rujuk lagi sama lu mau, tapi itu di mulutnya. Cewek mah mesti pelan-pelan bre. Makanya coba lu nih bakal super duper berat nih. Sampai kapan juga kita nggak ada yang tahu pasti. Tapi bismillah, gue yakin lu bisa lewatin. Asalkan lu komitmen tobatnya, kuat niatnya, insya Allah. Kalau udah beneran damai, kabarin lagi gue. Gue sih merasa banyak dari lu yang bakal gak suka endingnya ya bang. Ah selingkuh kok dimaafin sih. Ah selingkuh tuh penyakit. Sekali pernah selingkuh pasti bakal selingkuh lagi. Jujur gue sendiri juga gak tahu David suatu saat bakal selingkuh lagi apa enggak. Tapi gue yakin lu juga gak tahu David suatu saat bakal selingkuh lagi apa enggak kan. Yang gue tahu sekarang David mau berubah bang. Baru sekarang dia nemu jalan untuk benar-benar berubah. Dan mudah-mudahan dia selamanya tetap di jalan itu. Jadi kalau berkenan nih, boleh gak minta tolong doain si David supaya Allah terus kasih dia hidayah sampai akhir hayat dia. Info terakhir bang, kayaknya David sama bininya udah bayan deh. Jadi ceritanya bininya David nih kan mau beli HP baru ya. Kondisinya nih semua duit David sekarang yang pegang bininya. Sempat bininya ada ngomong sama David mau beli HP baru deh rasanya gitu. Tahu-tahu bininya beli sendiri, nggak izin sama David. Di saat yang sama David tahu-tahu beliin bininya HP baru juga. Double dong tuh HP. Dikasih lah itu HP baru ke bininya. Lah bininya bingung, mau seneng tapi takut soalnya udah beli sendiri tapi nggak izin sama David. Ujung-ujungnya kan ngaku tuh, aku udah beli sendiri. Di sini bang seni pernikahan. Momen ini David manfaatin buat bayan. Rasa bersalah bininya David pakai buat ngambil hati bininya lagi. Alhamdulillah.
Pit, BTW, kan ceritanya bini lu abis lu selingkuhin ya. Bini lu jangan dikasih TikTok ya, takut tiba-tiba jadi motivator. Informasi yang belum main game Tekotok, Anda ketinggalan bapak. Tekotok.io udah rilis. Lu orang kan suka kesel sama tingkah laku manusia ya. Nah, di sini lu bisa tabok menabok sesuka hati, Bang. Santai ayo. Pala lu gua beli. Pakai karakter yang lu demen, siapa dah serah lu. Dandanin orangnya juga bisa. Dapetin semua arenanya. Naikin level lu. Masuk ke liganya. Tabokin semua yang lu lihat. Ya, jangan semua sih. Maksudnya kalau level lu di bawahnya lu yang kena tabok. Abis itu menang. Makanya sama orang tua jangan kurang ajar ya. Biasain. Ayo bre, download sekarang. Linknya ada di deskripsi.